mengandung kegelisahan masyarakat banyak, khususnya para pelaku UMKM yang berjualan di TikTok nih Pak Vicky. Kenapa? Sehingga memang pemerintah menyoroti hal tersebut dan urgensinya sebetulnya apa? Silakan Pak Vicky. Ya, jadi pertama ini arahan Bapak Presiden sudah jelas untuk memproteksi platform lokal, UKM lokal, dan juga tentunya konsumen. Dalam hal ini kita bicaranya sebetulnya sekali lagi ini bukan hanya spesifik ke TikTok ya, tapi platform sejenis yang melakukan praktek-praktek sejenis. Jadi sebetulnya kita menjadikan TikTok ini sebagai case study di mana TikTok ini punya platform yang end-to-end. Dia media sosial, dia juga e-commerce marketplace, dia juga punya praktik cross border, mungkin belum di Indonesia tapi di negara lain sudah dijalankan. Dan juga retail online. Jadi ada 4 minimal ya. Kita bicara 4 dulu. Nanti kita ke depan bisa cek lagi nih terkait dengan approach yang lainnya ya. Nah, dalam sebagai yang disebut social commerce ini, di media sosial ini mengumpulkan data dari conversation, dari perilaku pengguna dari TikTok media sosialnya, yang kemudian digunakan sebagai market intelligence untuk TikTok Shop, kan gitu. Sehingga produk yang ditawarkan bisa sangat lebih spesifik. Simulasi di UK sudah dari sejak 2021 ini menurut data ya sudah barang atau produk yang dijual dari China melalui TikTok Shop di UK ini naik 5 kali lipat. Ya, sekarang 50% barang di TikTok Shop di UK adalah produk China yang jauh harganya lebih murah. Rata-rata ini datanya US 2 dolar ya, 2 US dollar gitu. Nah, ini kita juga catat bahwa Indonesia ini nomor 2 pengguna TikTok terbesar di dunia. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan platform lain, Amazon yang the biggest marketplace, ini nggak punya media sosial gitu kan. Atau Shopee gitu ya kalau di Indonesia sebelumnya. Faktanya hari ini di TikTok-nya pengguna di Indonesia ini nomor 2 terbesar di dunia. Ya, di China-nya sendiri kan namanya bukan TikTok karena di China nggak boleh ada monopoli platform. Dia sebagai platform transaksi tapi juga sekaligus platform komunikasi ya. Nah, ini juga di negara-negara lain beberapa nanti case tadi bisa kita share juga datanya. Nah, ini yang sebetulnya kita melihat di media sosial yang lain ada di Instagram, punya Instagram store, shop gitu ya, atau WhatsApp for business. Tapi check out-nya kan keluar dari platformnya gitu ya. Sedangkan di hasil risetnya di Gmind sudah clear bahwa percakapan di media sosial ini yang sebetulnya mendorong transaksi, rekomendasi pembelian di marketplace. Nah, ini yang memang kita ingin lihat ya, sekali lagi di China sendiri mereka merilis undang-undang atau pedoman ya anti monopoli platform end to end ya. Aturan itu dibuat untuk memperketat pembatasan operasi perusahaan teknologi di China. Aturan tersebut juga dirilis State Administration for Market Regulation SAMR ya, atau administrasi negara untuk peraturan pasar dalam situsnya. Ini sudah clear ya terkait dengan hal tersebut. Demikian Mas. Oke, baik. Jadi yang difokuskan adalah terkait monopoli platformnya begitu ya, yang kiranya juga diamati oleh pemerintah. Kalau dari Anda Pak Fitra, bagaimana Anda menanggapi terkait hal ini? Yang pertama tentunya saya mengapresiasi karena memang ini adalah cara pemerintah untuk menghentikan operasi clandestine ya. Artinya ya kalaupun ada aplikasi yang masuk tentunya harus tertib gitu kan, sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Vicky, supaya memang kebermanfaatannya memang bisa luas untuk masyarakat Indonesia. Tetapi kalau kita bicara mengenai nature dari teknologi atau inovasi itu sebenarnya kan perpetual ya. Dia akan muncul terus. Kan ada inovasi, berbalas inovasi. Kita mungkin dulu sangat jauh untuk kemudian kita mengharapkan ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia. Itu suatu hal yang belum terpikirkan oleh kita di awal tahun 2000-an. Tetapi toh dia menjadi semacam patron ya bagi kita sekarang. Dan memang ada semacam patron globalnya. Amazon ini sendiri tahun 99 itu menjadi semacam patron global yang mana ya ada lag-nya di negara-negara berkembang, tapi pada akhirnya kita mengadopsi itu. Nah, ketika kemudian teknologi berkembang, kemudian daya adaptasi masyarakat juga berkembang, ini ada semacam inovasi-inovasi baru ya, dan mencapai ceruk masyarakat
masyarakat yang sebelumnya tidak tertangkap oleh e-commerce, bisa kita katakan e-commerce tradisional. Kalau kita lihat sepanjang pandemi atau bahkan sebelum pandemi, kita melihat banyak konsumen yang baru bermunculan melakukan aktivitas belanja di e-commerce, tetapi ada sebagian dari masyarakat yang saya rasa it is a very large chunk itu yang tidak mau atau enggan untuk memasuki e-commerce itu. Ya, salah satunya adalah golongan emak-emak. Kenapa? Karena mereka kan ingin melihat barangnya langsung, ingin melakukannya secara sinkronus. Ya, kalau kita bicara e-commerce yang kita kenal seperti TikTok, seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, itu kan lebih ke asinkronus, ya tidak secara langsung gitu ya, berhadapan-hadapan. Tetapi ketika kita bicara mengenai social commerce, itu sifatnya sinkronus. Di situ kita bisa masyarakat bisa kemudian melihat barangnya meskipun tidak bisa merasakan, bisa melakukan melihat orangnya, dan kemudian bisa melakukan aktivitas tawar-menawar. Ini sudah tumbuh secara organik tidak hanya di TikTok tapi juga di platform yang lain. Tapi memang TikTok yang saya rasa paling agresif ya, mengalahkan platform-platform yang lain. Nah, kalau misalnya ketakutannya, kalau kita bicara concern ya, saya juga cukup concern yang terkait dengan keamanan data. Tapi kalau kita bicara mengenai concern terhadap keamanan data, sebenarnya bukan hanya TikTok. Karena kita bicara Facebook, kita bicara Meta, ya ada Facebook di situ, ada Instagram, ada WhatsApp, kemudian ada X sekarang. Itu semua memang sudah menggunakan data kita secara eksklusif. Mereka menggunakan algoritma dan mengumpulkan data-data kita yang dikelola oleh machine learning-nya. Nah, ini tidak secara eksklusif, kemudian berbeda secara langsung dengan TikTok karena ya modus operandinya sama. Itu kalau concernnya itu berarti ya kita harus memban semuanya. Aspek kolaborasi antara UMKM dan juga sebetulnya melihat pertumbuhan UMKM dan juga inovasinya ini juga bertumbuh cukup signifikan disertai inovasi-inovasi dalam berdagang atau memasarkan produk. Silakan. Ya, yang pertama, ketika kita mendorong transformasi digitalisasi UMKM ini kan ada dua. Ada transformasi digital UMKM, digitalisasi UMKM, menghijrahkan existing 64 juta pelaku UMKM yang sekarang datanya adalah 22,8 juta sudah berhijrah masuk ke onboard ke ekosistem digital. Itu adalah, kan gamenya adalah mikro pasti, karena 97% dari pelaku UMKM kan mikro nih. Pasti udah tinggal mikro nih yang kita perlu transform. Isunya adalah, ya kita dorong untuk mikro itu, onboard dulu, mulai dulu berbiasakan mempromosikan melalui media sosial. Kita rekomendasikan kok. Semua platform-platform media sosial ini kita rekomendasikan untuk UMKM memang untuk masuk belajar dulu terkait dengan literasi digital, behavior-nya, terkait dengan meningkatkan kualitas, kapasitas, sampai dengan akses pasar yang lebih besar. Baru untuk yang kecil masuk ke marketplace yang homogen, ya, e-commerce lokal. Kemudian untuk yang menengah kita dorong bagaimana membangun ekosistem lebih besar lagi ke marketplace nasional, global, gitu ya, bisa ke ekspor. Ini menjadi part of strategi transformasi digital UMKM. Artinya kami di Kementerian Koperasi dan UKM kita tidak anti media sosial juga, gitu ya, tidak anti platform-platform ini, marketplace juga. Tapi ini kan isunya adalah equal playing field. Isunya adalah praktik predatory pricing ini menjadi yang utama. Predatory pricing kenapa hadir? Karena ada equal playing field. Nah, bicara cross border, TikTok juga bilang ketika kita undang TikTok ke kantor, mereka bilang bahwa tidak ada aturan yang mereka langgar karena mereka tidak melakukan cross border. Berbeda dengan platform yang lain seperti Shopee, Lazada. Di sisi yang lain cross border juga kita paham ada faktor positifnya. Toh tadi yang disampaikan Pak Fitra, toh hari ini Shopee misalkan sudah ada 5 triliun ekspor UMKM melalui cross border ekspornya. Kan begitu. Kita memonitor itu juga dan kita terus mendorong juga gitu ya. Nah, kalau ada cross border yang sesungguhnya kan ini kan artinya aturan mainnya sudah diikuti lah, kita anggap begitu. Nah, apa yang terjadi ketika dibicara predatory pricing ini kan sebenarnya barang-barang ilegal. Yang udah masuknya pasti nggak pakai pesawat. Kalau pakai pesawat kan cost-nya lumayan tinggi gitu ya, karena hitungannya volume dan seterusnya. Ini bicara isu logistik satu hal lagi, tapi ini melalui laut. Seperti yang sebelumnya ada isu barang bekas impor ilegal yang dijual kan begitu. Kan dari sini. Nah, artinya yang kita dorong di revisi Permendag 50 2020 poinnya adalah sebenarnya gini, ada aturan main yang tetap harus kita pastikan, ada afirmasinya, ada proteksinya tetap. Negara lain juga melakukan hal tersebut kan begitu. Itu adalah kita ingin memastikan semua platform yang menjual barang impor itu mencantumkan izin barang impornya. That's it. Terlepas nanti ada turunannya, ada barang asal produknya, originnya,
keterangan berbahasa Indonesianya, ada sertifikasi sampai dengan BPOM halal gitu ya. Itu menjadi satu hal juga gitu.